Kenapa saudara Putri pindah? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak tahu. Halo pedikers. Saya tak tahu. Kalimat ini sangat sering diungkapkan oleh Susi dalam persidangan lanjutan Richard Eliezer. Jawaban yang inkonsisten dan banyak tidak taunya ini pun membuat hakim dan jaksa penuntut umum geram. Bukan cuma orang-orang yang hadir di persidangan, para penonton di rumah pun ikut dibuat kesal oleh ART Sambo ini. Sampai-sampai nama Susi jadi trending di Twitter. Lantas seperti apa sosok Susi sebenarnya? Mari kita bongkar. Baru-baru ini, sidang untuk terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau yang akrab disebut Baradae kembali digelar. Dalam persidangan kali ini, Baradae duduk sebagai terdakwa, sebanyak 12 orang saksi juga turut dihadirkan. Dari 12 saksi itu, 4 diantaranya adalah mereka yang bekerja di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Mereka adalah Susi ART, Sartini ART, Regia ART, dan Damianus Labak Kobam Security. Dan yang kalian harus tahu adalah, di sidang ini sangat banyak hal yang mencurigakan. Mulai dari saksi yang dicurigai pakai handsfree, sampai dugaan kesaksian bohong di pengadilan. Hal ini juga lah yang bikin majelis hakim sampai geram dan mengancam bakal mempidanakan saksi. Yup, saksi tersebut tak lain dan tak bukan adalah Susi. Dari berbagai informasi yang beredar, diketahui Susi merupakan asisten rumah tangga Ferdy Sambo. Ia bekerja sebagai ART di rumah Sambo, yang terletak di Jalan Saguling dan Jalan Bangka. Selama bekerja untuk Sambo, tugas pokok Susi adalah menyiapkan makanan dan mengurus rumah. Saat terjadi penembakan, Susi telah 2 tahun bekerja untuk Sambo. Tepatnya, ia mulai bekerja sejak Juli tahun 2020 lalu. Susi merantau ke Jakarta dari kampung halamannya di Kecamatan Kapil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Wanita kelahiran 1 Juli 1992 ini menjadi saksi untuk terdakwa Baradae pada sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Sidang ini digelar pada Senin 31 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan itu, Susi dicecar karena berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan terindikasi melakukan kebohongan dalam sidang. Lantas seperti apa keterangan yang diberikan Susi dalam persidangan tersebut? Di keterangan BAP, Susi bilangnya Brigadir J sudah mengangkat Putri Chandrawati yang sedang sakit dari sofa di ruang keluarga ke kamar pribadinya di lantai 2. Nah, keterangannya di sidang kemarin, Susi meralat hal itu. Brigadir J baru sempat mau mengangkat, belum diangkat betulan katanya. Pernyataan yang berubah dengan BAP ini membuat Susi semakin dicecar sama majelis hakim. Berarti nggak jadi diangkat. Siapa? Walaupun di dalam BAP penyidik kamu bilang diangkat oleh Itu Joshua. sempat nggak ngangkat Om Joshua, nggak ngangkat. Iya, tapi di BAP penyidik keteranganmu itu diangkat, gitu loh. Ini hal penting ini. Dari sini hakim kemudian mempertanyakan keterangan Susi di BAP. Terus kalau kata Susi, keterangan yang benar adalah yang saat ini. Sang hakim lantas semakin mencecar Susi terkait keterangan BAP-nya yang ternyata berbohong. Yang benarnya yang ini sekarang. Siapa? Kenapa kamu robah? Nggak segampang itu merubah keterangan. Seingat saya Om Joshua itu nggak ngangkat, cuman. Kenapa kamu robah keteranganmu ini? Ini yang pertanyaan Pak Hakim. Kenapa kamu robah pernyataanmu atau keteranganmu di polisi dan di sini? Kenapa kamu robah? Alasannya apa? Biar bisa kami catat. Karena Nggak bisa jawab. Tidak, karena saya tuh pertama gugup banget apa sebenarnya yang terjadi gitu kok. Saya dipanggil-panggil ke polisi gitu. Selain itu, Susi juga memberikan keterangan kedua majikannya. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tak bertengkar saat berada di Magelang. Menurutnya, Sambo dan Putri dalam keadaan harmonis karena saat itu pasangan tersebut sedang merayakan hari pernikahan. Wanita berusia 30 tahun ini juga menyebut saat malam hari kedua majikannya sempat merayakan hari pernikahan. Putri dan Sambo menurutnya merayakan pernikahan dengan memotong kue, tumpeng hingga makan bersama di rumah. Selama tinggal di sana, pernah saudara mendengar keributan antara Ferdy Sambo dengan saudara
Putri? Tidak ada mulia. Tidak ada. Siap mulia. Pada waktu malam hari jadi mereka, itu dirayakan di rumah atau di luar? Di rumah mulia. Apa acaranya? Motong kue sama tumpeng terus makan bareng. Motong kue dan tumpeng kemudian makan bersama. Siap. Siapa saja yang hadir pada waktu itu? Saya, ibu, bapak, Om Richard, Om Ricky, terus Om Kuat, Om Joshua, Om Deden. Karena Susi mengubah keterangannya di BAP versus sidang kemarin, jaksa penuntut umum jadi curiga. Susi telah dikendalikan oleh pihak tertentu dari jarak jauh dengan menggunakan handsfree atau perangkat audio dari telinga. Dugaan ini diperkuat dengan gelagat Susi saat menjawab pertanyaan dari hakim dan jaksa. Sebelum menjawab pertanyaan, Susi selalu terdiam dan juga ada jeda. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tak cuman itu, kecurigaan bahwa RT ini menggunakan alat komunikasi di balik hijabnya diperkuat dengan adanya informasi kalau Susi sehari-hari tidak mengenakan kerudung. Tapi pada saat hadir dalam sidang kemarin, Susi terlihat mengenakan hijab berwarna hitam. Mendengar tudingan ini, Susi pun langsung membantahnya. Wanita yang lahir di Sampang ini menyatakan tak ada yang mengajarinya dalam memberikan kesaksian melalui handsfree. Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Benar tidak ada ya? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Nah, setelah dicurigai memberikan keterangan palsu, lantas bagaimana nasib Susi ke depannya? Susi sang ART Ferdi Sambo ternyata bisa diancam hukuman pidana karena dianggap berbohong atau memberikan keterangan palsu dalam sidang. Kalau saudaranya, keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepet-cepet. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Ya, memang benar bahwa memberikan keterangan palsu dalam persidangan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam pasal 242, saksi yang telah disumpah tetapi dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik lisan ataupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasa yang ditunjuk, diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Ancaman pidana diberikan lantaran keterangan palsu dari saksi dapat merugikan terdakwa.